Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Dodi. Terima kasih sudah berkunjung ke SMA Negeri 1 Ketapang. Mas Dodi ini adalah siswa SMA 1 Ketapang yang alumni tahun berapa, Mas? Alumni tahun 2009. Tahun 2009. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau hadir ke sekolah karena lagi pulang kampung gitu ya. Nah, sekarang mungkin Mas Dodi bisa diceritakan kegiatan saat ini dulu apa saja Mas Dodi yang sekarang lagi Mas Dodi lakukan. Lagi yang saya kerjakan. Begitu. Untuk sekarang ini saya kebetulan sudah cuti belajar Pak Sulaiman, karena insya Allah mohon doanya beberapa dalam waktu yang dekat ini saya akan melanjutkan sekolah doktoral lagi di Amerika Serikat, sehingga saya baru cuti semua pekerjaan. Oh baik, iya. Jadi Mas Dodi ini memang salah satu siswa SMA 1 Ketapang yang dulu sudah dapat bidik misi, Mas, apa namanya? Dapat bidik misi. Bidik misi dapat dulu ya, misi. sebelum PIP ini ya. Iya. Sebelum PIP. Jadi Mas Dodi ini S1-nya di UTM gitu ya. Iya. Dapat bidik misi dulu sebelum PIP. Kemudian setelah itu dapat beasiswa LPDP ke mana, Mas? Ke Amerika Serikat. Oh iya. Kebetulan pilihannya di mana di Amerika S2-nya? Di Michigan. Di Michigan. Yang S3 sekarang di Seattle. Oh iya. Di Washington. Di Washington. Sama-sama di Washington juga. Kalau yang S2-nya di Michigan, Pak. Itu daerah Midwest sana, dekat ke Kanada malah kalau yang di S2-nya. Kalau yang sekarang Washington sebenarnya lebih dekat ke Indonesia. masih lebih dekat ke Indonesia. Masih lebih dekat ke Indonesia. Baik. Jadi Mas Dodi ini Mas, adalah salah satu murid dari SMA Negeri 1 Ketapang, alumni SMA 1 Ketapang yang prestasinya luar biasa gitu ya. Terutama secara akademis gitu. Maka dari itu mungkin karena ini apalagi ini sekarang lagi pendaftaran siswa baru juga di sekolah ini. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman menarik selama Mas Dodi menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ketapang. Tahun berapa masuk SMA 1 Ketapang? Saya masuk SMA Ketapang itu tahun 2007, Pak. 2007 ya? 2007, Berarti saya sudah ada di sini nih. Iya. Jadi Pak Sulaiman waktu itu sudah menjadi guru kami. Terus saya itu kebetulan warga negara yang suka sekolah tapi dibiayai negara, Pak. Jadi saya dapat beasiswa itu dari SD. Oh iya. SD iya. itu saya dapat beasiswa dari Pemkab dulu. Oh, beasiswa Pemkab gitu. Pemkab. Terus SMP itu juga dulu saya dapat dari Pemkab. Ada kan biasanya dari kampus. Betul. Dari sekolah itu kan beasiswa yang tidak mampu gitu kan. Betul. Kalau nggak keliru waktu zaman saya juga SMA Ketapang juga ada beasiswa tidak mampu gitu. Terus SMA itu saya dapat 2 beasiswa. Ini saya buka sekarang nih, saya bongkar sekarang. Karena dulu beasiswa SMA itu saya dapat dari sekolah, beasiswa tidak mampu dari sekolah. Satunya saya dapat dari luar, Pak. Namanya Sampurna Foundation. Sampurna Foundation. Jadi saya dapat Sampurna Foundation. Jadi waktu SMA itu saya dapat 2 beasiswa. Nah, setelah saya lulus dari SMA karena bapak ibu saya ekonominya sangat terbatas, saya dulu izin kuliah waktu itu ke mama saya. Saya pengen kuliah ya. Terus jawaban ibu saya, gimana? Saya merinding kan. Mama dapat duit dari mana, Dor? Gitu. Kalau sama mama kamu nanti putus di tengah jalan gimana, kan kamu yang sendiri yang malu. Jadi karena mama ngomong gitu, saya anak pertama ya. Anak pertama saya, Pak. Karena seperti itu saya nggak membantah sama sekali. Jadi saya setelah itu 1 tahun jadi guru sukuan di daerah Soren sini. Jadi Paleh ke setelah selatan. selesai SMA. Dari selesai SMA. Baik, kan dulu ya. Sebelum selesai SMA. Sekarang selama masih di SMA dulu lah. Okay. Selama SMA dulu ya. Nah, gimana selama di SMA itu hal menarik apa yang mungkin masih Mas Dodi ingat? Banyak, apa kantinnya, apa temannya, atau pacarnya, atau apalah yang selama di SMA 1 Ketapang ini. SMA itu dulu saya sebagai pemain basket. Basket. Iya, masih rame-ramenya basket. Masih rame-ramenya basket. Betul.
Dulu aktif, saya lumayan aktif di Sama Apex, pembinanya ekskul. siapa pembinanya Pak? Bu Adistin. Sebelum Bu Aristin malah kayaknya. Masih ada Bu Is apa kalau nggak kira ya? Iya ada Bu Is juga. Iya, ada Bu Is, terus ada Pak Pak Anang. Kada sudah sebelumnya. selesai, Ya ada Pak Anang, terus yang jadi kepala sekolah yang kemarin Pak Mas Hudi. Pak Mas Hudi, ya. Pak Mas Hudi juga dulu jadi pembina. Jadi saya dulu sangat aktif di ekstrakurikuler Pak. Jadi Apa saja Mas? dulu pramuka. Pramuka ya. Pramuka itu. Jadi alumni ini ya. Iya. Saya dulu berangkat ke Jakarta itu ikut Raimuna Nasional itu dari SMA Negeri 1 Ketapang. Sempat dikirim ke Jakarta. Pernah. Gitu. Jadi saya ikut seleksi di Kelas berapa pada waktu itu? SMA kelas 2 saya ke Jakarta itu ikut Raimuna Nasional yang ke-9 di Cibubur. Ke Cibubur itu. Terus ekstrakurikuler lainnya basket. Basket itu lumayan, mungkin jadi timnasnya Semangka. Iya. Jadi timnasnya Semangka, terus terpilih jadi pemain Sampang dulu sampai ikut Porprov. Cuma pada waktu itu saya berhenti di tengah-tengah latihan. Karena jarak yang cukup jauh. Dengan sini ya, Ketapang, Sampang yang latihan waktu itu transportasi. Yang 1 minggu saya harus ikut latihan itu paling enggak 5 kali. Itu cukup berat bagi saya dengan ekonomi keluarga yang sangat pas-pasan dulu. Sehingga saya hanya menjadi timnas SMA N1 Ketapang. Di sisi lain saya aktif di OSIS. Di OSIS ya Mas. Terus setelah di OSIS, karena salah satu teman satu kelas saya juga terpilih, saya jadi ketua MPK dulu. Betul. MPK. Menarik. Kalau tidak keliru IPS ya Mas. IPS. Tapi menariknya itu adalah saya IPA sebenarnya Pak. Oh iya. IPA. Jadi teman-teman dulu saya itu yang dulu jadi ketua OSIS, terus beberapa teman-teman yang ikut cerdas cermat dulu itu mereka IPA. Saya juga IPA. Dulu saya itu dislotkan di IPA 1. IPA 1. Cuma gimana ceritanya kemudian pindah haluan ke IPS itu? Itu kan kita dulu biasa ya, anak SMA suka geng-gengan. Betul. Nah, kebetulan geng saya itu yang biasa ikut kalau cerdas cermat, kalau yang basket gitu Pak. Jadi kalau ada event-event yang wakil itu teman-teman geng-geng saya gitu. Nah, karena IPS dulu citranya jelek sekali. Suka nakal lah, suka ini. Image-nya gitu ya, image-nya sebenarnya. Sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Jadi image orang itu kan karena ya mereka memiliki kenakalan yang berbeda kan gitu Pak. Saya juga jurusan IPS. Iya. Jadi anak IPS itu mengekspresikan dirinya itu mungkin terlihatnya nakal di beberapa orang-orang gitu. Nah, makanya kami berkomitmen dulu satu geng itu, gimana kalau kita pindah ke IPS saja. Jadi satu geng itu Pak sekitar, ingat saya tidak kurang dari 8 orang. Sekitar 8 orang. Itu gerudukan pergi ke kantor yang masih di bawah dulu itu. Iya. Itu minta untuk pindah ke IPS. Ke IPS. Saat ditanya dulu sama Bu Nining sama ini, kenapa kamu pindah IPS? Wah, itu kita sudah alasannya udah macam sudah disiapkan. Iya, gitu. Udah kayak pejabat kita ini lah, padahal cuma karena ingin bareng-bareng aja gitu di IPS gitu. Nah, di sisi lainnya sebenarnya salah satu kenapa kita sepakat untuk pindah IPS, kita sudah capek Pak dengan fisika, dengan kimia gitu. Aduh. Kita sudah capek gitu, sehingga kita bersepakat untuk masuk ke IPS. Iya. Kalau saya enggak salah ingat, Mas Gabi ini sempat jadi ketua MPK ya Mas ya? Iya, ketua MPK. Waktu itu MPK pertama, ingat saya Pak. Betul, MPK pertama. MPK pertama. Sebelumnya tidak ada MPK. Tidak ada MPK. Hanya OSIS gitu ya. Hanya OSIS. Saat waktu itu ketua OSISnya dari teman saya juga, satu kelas dengan saya, dari IPS juga. Betul. Terus sekalian saya juga waktu itu mencalonkan diri sebagai ketua MPK. Jadi di era saya itu, di angkatan saya kayaknya hampir semua yang aktif di beberapa kegiatan-kegiatan malah anak IPS waktu itu. Biasanya sebelum saya itu IPA semua kan gitu. Nah, itu memang cita-cita kita dulu. Cita-cita kita itu kita pengen merubah image IPS gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah saya dengan teman-teman
apa ya, bukan bekerja keras untuk merubah, enggak lah, kita begini. Cuma kita senang aja, Pak. Kebetulan karena memang kita senang ekstrakurikuler, kita kegiatan-kegiatan sekolah kita sangat suka untuk memeriahkan gitu loh, Pak. Ya apa, Pak ya? Bagi saya salah satu kenangan yang tidak bisa dilupakan itu saat saya menjadi siswa SMA. Ya, Dan saya rasa indah katanya. Indah. Jadi apa ya? Ya ini saya rasa semua menyetujui itu. Jadi SMA itu masa-masa paling masa-masa indah. Masa-masa kita kenakalan, kena unsur nakalnya kena unsur ada, ya nakal. ini ada. Belajar nakalnya di situ. Gitu. Kemudian setelah selesai SMA ini Mas Dodi, flashback ke belakang sedikit. Kemudian setelah itu masuknya ke UTM ini jalur apa kalau masih ingat dulu? Jalur apa, Pak ya? Apa masih ada undangan? Belum. Enggak. Saya jalur paling akhir, Pak. Oh, yang masuknya itu ya? Iya. Jalur terakhir saya. Jadi dulu itu saya ketua Dewan Kerja Ranting Pramuka. Ketua DKR. Saya ketua DKR itu 3 periode saya, Pak. Ketiga periode. Sampai kalau kata orang Ketapang itu sepuhnya Pramuka. Gitu. Jadi dulu izin lagi saya. Jadi izin ke ibu gitu, "Ma, saya pengen sekolah," kata saya. Karena teman-teman yang lain kok sudah pada kuliah semua. Ya, sudah masuk gitu Sudah lah masuk semua. kuliah. Sampai saya ngomong tuh melas gitu, ngomong ke mama, "Masa yang saya serius belajar tidak sekolah, mereka yang dulu iseng-isengan belajar sekarang kuliah beneran," kata saya. Ya sudah, ayo bismillah gitu. Terus saya datang ke salah satu guru saya, namanya Bu Ani. Oh, Bu Ani, iya. Bu Ani. Bu Ani itu guru SMA kan? Iya. Ya, Guru kimia dulu. Guru kimia. Jadi, sekarang lagi sudah mutasi di SMA 4 Bangkalan. Bangkalan. Jadi pada waktu itu Bu Ani waktu itu sudah mutasi apa saat proses mutasi lah kalau waktu itu. Belum, masih yang belum sampai ya. ini ya. Jadi saya pergi ke Bu Ani waktu itu, ke guru kimia. Saya bilang ke Bu Ani, saya pengen kuliah gini-gini. Terus kata Bu Ani, "Udah, kamu kan dari dulu suka organisasi gitu. Udah masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Trunojoyo. Di situ ada kakak saya," katanya gitu. Namanya Prof. Nunuk Nursuwardani. Oh, betul. Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Saya lewat jalur itu, Pak. Jalur terakhir itu. Jalur terakhir itu. Jalur belas kasihan lah itu. Oke, jalur belas kasihan. Gitu. Bukan hanya jalur mandiri, udah jalur belas kasihan itu. Jadi artinya jalur-jalur sebelumnya sudah selesai. Sudah selesai semua, Pak. Jadi waktu itu karena saya ketua DKR, saya bikin acara jambore ranting, Pak. Pertama di Ketapang dulu. Dengan sekitar tidak kurang dari 2.000 peserta. Nah, karena mama saya kan penjual nasi lah di Ketapang itu. Jadi sekolah-sekolah yang ikut itu ternyata pesan nasinya ke mama. Jadi mama tuh dapat duit dulu 4 juta. Uang gedung pertama. Dari ini ya? Iya, dari jambore itu. Saya masih ingat itu. Karena dulu saya kan pertama pakai duit pribadi kuliah, Pak. Karena kan sudah semua jalur sudah ketutup, Pak. Sudah selesai semua. Iya, sudah selesai semua. Uang gedung pertama itu 3.330.000 masih ingat. Masih ingat. Masih ingat betul saya, Pak. 3.330.000 karena saya dikasih duit itu sama mama 3.500.000 ke Bangkalan. Ada lebihnya sedikit. Iya. Jadi saya berangkat ke UTM bawa duit 3.500.000, bayar 3.330.000 karena saya gelombang paling akhir, enggak lama dari pendaftaran ulang itu saya ini, Pak. Langsung ospek. Oh, iya. Langsung ospek universitas sehingga saya enggak pulang. Yang lainnya itu pulang ke kos-kosan. Saya belum kos, Pak. Belum punya kos-kosan. Belum punya kos-kosan. Nah, duit itu tidak cukup, Pak. Yang saya dikasih 3.500.000, Pak. Sisa cuma 120.000-an lah kalau waktu itu. Saya waktu itu belum ini. Sehingga saya tidur di halte pertigaan kampus, Pak, selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu. Jadi ada halte untuk orang angkot. Jadi saya kalau malam tidur di situ. Kalau dekat kampus itu ada ini. Ada halte, Pak. Di pinggir jalan persis, Pak. Tempat anak-anak biasanya nongkrong di situ. Bukan nongkrong, Pak. Untuk naik angkot gitu, Pak. Jadi saya tidur di situ. Siang saya tidur di masjid. Nah, dengan sejarah yang cukup lumayan melas kan, Pak.
Yang lainnya tidur di kos-kosan, saya tidur di halte waktu itu kan. Tidak tahu tidak tahu dan tidak kenal dengan siapapun. Dan itu cikal bakal saya jadi aktivis pertama yang demonstrasi di situ. Waktu itu karena waktu itu di zaman saya ospek universitas lanjut ospek fakultas, Pak. Oh iya. Nah, di ospek fakultas itu Ya? betul. Di ospek fakultas itu duit saya sudah sisa kalau nggak keliru 15.000 atau 20.000 gitu. Sudah habis buat makan. Sudah habis, Pak, buat makan, buat apa? Kalau buat makan nggak sih, Pak? Buat ini. Penugasan ospek itu kan lumayan menghabiskan duit. Biasanya dari iya. apa namanya senior itu. Senior itu. Karena duit saya tinggal 15.000 apa 20.000 itu. Jadi ini saya demonstrasi, Pak, sendiri waktu itu. Rencana mau sendiri waktu itu. Padahal malam harinya papa saya nelpon. Apa tuntutannya itu kira-kira? Tuntutannya itu apa? Penugasan jangan terlalu banyak gitu. Hentikan penugasan, menghabiskan duit gitu kan. Jadi berarti saya sifat kritisnya ini sudah muncul gitu di awal. Jadi ini. duit 20.000 itu masih ingat saya, Pak. Beli board marker 1, spidol itu 1 sama kertas karton 1. Buat ini mungkin ya. Buat saya ini. Buat demo. Buat saya demo itu di universitas. Nah, ternyata waktu saya beli itu teman yang satu kelompok saya datang ketemu di toko itu. Kamu mau ngapain? Mau demo aja. Saya udah enggak ada duit kata saya gitu kan. Jadi demo itu karena perkara ekonomi saja, Pak. Sebenarnya bukan gitu. karena perkara ideologi. Jadi saya ikut katanya. Jadi pas kata teman sama-sama maba. Sama-sama maba, Pak. Jadi saya waktu itu sudah bawa sekitar dari kelompok satu ke kelompok yang lain, udah saya ketemu dengan ini ya kata tular gitulah yang menyebar gitu ya. Jadi saya jadi korlap pertama itu, jadi orator pertama pas waktu ospek fakultas dulu, Pak. Jadi membawahi beberapa ratus orang lah waktu itu saya di Fakultas Hukum UTM. Padahal Hamin satunya sebelum saya demo itu papa saya nelpon, Pak. Papa saya kan supir truk. Dot, ingat kamu kalau sudah kuliah jangan sampai ikut-ikutan demo. Karena kan masih image orang tua gitu. Kalau demo nanti gini gitu. Esokan paginya saya jadi pemimpin demo gitu. Ya sebenarnya masih oke lah kan, katanya papa nggak boleh ikut-ikutan demo, Pak. Tapi kalau jadi pemimpin mungkin boleh. Gitu. Jadi alhamdulillah setelah semester 1 IPK saya 4. Saat IPK 4 itu beasiswa itu sempurna itu. Iya, alhamdulillah. IPK saya alhamdulillah 4 waktu itu, dan itu tawaran beasiswa banyak, Pak. Tawaran beasiswa banyak. Saya dapat beasiswa dari Bank BRI dulu. Di antaranya dapat bidik misi ini ya. Nah, bidik misi itu saya dapat di semester 2, Pak. Iya. Jadi, karena memang lambat ya. Kalau yang dari awal, kuliah dari awal itu biasanya memang sudah. Tapi alhamdulillah saya tercover itu dengan beasiswa yang saya dapatkan karena IPK itu, Pak. Jadi saya dapat beasiswa BRI, namanya apa ya? Dapat BRI itu saya kontrak 1 tahun. Bahkan saya dapat dulu macam offer gitu untuk setelah selesai mau kuliah mau kerja di BRI apa tidak gitu. Nah, jadi terus setelah saya dapat dari BRI, saya dapat lagi dari ini selain bidik misi. Bidik misi, Pak. Jadi pokok prinsip saya gini, Pak. Saya itu kalau nggak ada duit sekolah saya, Pak. Kayak sekarang lagi nggak ada duit pengen sekolah saya, Pak. Karena sekolah itu menghasilkan duit. Makanya kadang itu saya aneh gitu kalau jadi sekolah itu menghasilkan duit, Pak. Bukan ngabisin duit orang tua, jangan. Makanya saya aneh itu kadang ada anak-anak gitu sampai sekolah menghabiskan duit harta orang tua, itu bingung saya, Pak. Ini yang perlu diperhatikan memang untuk anak-anak SMA 1 Ketapang untuk melanjutkan kuliah. Jangan sampai kemudian berprinsip sekolah itu menghabiskan uang. Tapi bagaimana sekolah itu mendatangkan rezeki. Jadi karena yang saya percayai itu, Pak, bahwa Allah itu meninggikan derajat orang yang berilmu. Betul. Tapi tidak orang yang berijazah, Pak. Iya, beda ya. Beda, Pak. Yang berilmu. Jadi selama memang niatan aslinya hakikat dia ingin sekolah untuk mencari ilmu tanpa embel-embel yang lain, gitu. Insya Allah kayaknya semua pintu rezeki langit itu dibuka. Betul. Dulu saya masih ingat waktu saya kuliah ada teman saya. Kalau dulu kan kalau ngirim uang itu kan pakai ini ya, di transfer ada slip pengiriman di bank itu ditumpuk sama orang tuanya ini. Setiap bulan itu ditumpuk, ada di dalam lemari. Kata teman saya malu sama Abah. Kok uang slip pengiriman itu kok ada terus ya? Jadi ketahuan kan habisnya berapa itu.
Kemudian sama teman saya tuh dikasih tulisan manjahada fina nanahdiyallahum subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Dikasih itu di tumpuan ini untuk memotivasi orang tuanya gitu ya. Artinya orang yang melanjutkan pendidikan, orang yang kuliah, kemudian ya yang memang cari ilmu ya, insya Allah akan dimudahkan. Bukan yang mencari ijazah ya. Iya. Beda ya. Jangan cari ijazah. Nanti ijazahnya juga repot setelah dapat ijazah dipertanyakan orang-orang. Jadi saya tuh alhamdulillah kenal dengan banyak orang Pak ya. Saya temui sekarang selama saya hidup ini sudah 34 tahun. Saya ketemu dengan orang-orang banyak sekali. Orang-orang yang di bawah ekonomi rata-rata itu teman-teman saya banyak Pak. Sampai konglomerat kaya raya juga pernah gitu loh Pak. Pernah kenal, pernah ini sampai sekarang akrab gitu Pak. Memang yang saya ambil dari intisari mereka itu, mau anak orang kaya, mau anak orang miskin itu harus punya kerja keras Pak. Punya kerja keras, punya kemauan yang tinggi. Karena saya juga ini ya, jadi kunci sukses Pak, itu tetap di sini ya. Mau itu orang kaya, mau itu orang miskin Pak. Kerja keras dan kemauan yang tinggi. Karena saya banyak teman Pak, dulunya kaya, orang tuanya kaya. Saat dia tidak punya kemauan untuk meneruskan usaha orang tuanya, dia terlalu terlena dengan apa yang dia miliki sekarang, ya hancur semua Pak. Sehingga apalagi bagi saya yang memang notabene dari orang yang secara ekonomi sangat pas-pasan waktu itu. Jadi yang ingin saya, apalagi kalau saya kan bukan hanya ekonomi pas-pasan Pak, tapi di zaman saya informasi itu mahal Pak. Betul. Tidak ini ya. Tidak segampang sekarang. Sekarang ada TikTok, Instagram, ada YouTube, ada podcast yang dulu tidak tahu siapa yang hebat ya. Alumni SMA alhamdulillah ini sekarang ada iya. podcastnya ya. Iya, jadi ini kan kanal informasi Pak. Betul. Jadi contoh saya selalu menyampaikan, dan alhamdulillah kemarin ada yang DM saya. Salah satu alumni SMA 1 Ketapang, dia dapat LPDP juga Pak. Beasiswa ke luar negeri juga. Saya lupa namanya tapi sudah dia nge-DM ke saya. Dulu katanya waktu ngisi seminar itu dia jadi peserta saya. Jadi terinspirasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Memang saya ngomong apa ya, kan kalau kita ini Pak, Madura itu kan apalagi Ketapang Pak ya, Sampang. Secara data kan SDM-nya nggak bagus-bagus amat Pak. Betul. Dibandingkan dengan SDM di beberapa kabupaten yang lain. Iya. Nah, itu kan menjadi pecut untuk kita agar kita bisa merubah image itu. Karena yang saya tahu orang Ketapang pintar-pintar Pak. Selama saya hidup di Ketapang, orang Ketapang itu pintar-pintar. Cuma memang kemanfaatan pintarnya itu mereka beragam. Betul. Memanfaatkan ininya. Memanfaatkannya ya. Karena sini dekat laut ini. Dekat laut gitu kan. Jadi kan beragam. Gizinya bagus gitu. Nah, artinya apa? Bahwa saya juga mengajak ke adik-adik semua di teman-teman dari SMA Negeri 1 Ketapang. Monggo untuk kita mengharumkan nama SMA 1 Ketapang. Saya ingat gini Pak, saya dekat banget dengan salah satu sastrawan terkenal yang orang Sumeneb, namanya Dezawawi Imran. Pak Zawawi Imran. Beberapa kali kesini itu. Iya. Saya akrab sekali dengan beliau. Jadi Pak Zawawi itu pernah ngomong ke saya gini. Dia punya puisi namanya Celurit Emas. Yang disebut celurit emas itu adalah dulu di zaman dulu, untuk kita untuk senjata kita itu celurit. Sekarang itu udah pena. Untuk bisa menegaskan jadi kita orang celurit emas, pena emas sebenarnya. Iya, jadi pena. Jadi pena itu yang harus kita ini. Terus kalau kita untuk bisa terkenal di zaman dulu itu kita harus mungkin mohon maaf sampai tengkar dengan orang, bawa celurit, carok dan lain-lain. Sekarang udah enggak seperti itu. Bukan zamannya lagi. Iya, jadi image celurit itu harus kita rubah. Image yang tidak terlalu baik untuk diri sendiri dan keluarga, apalagi dan institusi sekolah, saya rasa itu dihindari. Karena di zaman saya Pak, di zaman 2007, 2008, 2009 itu kan lumayan Pak, masih Pak.
Ya, di sini ini masih ya, lumayan ya, keras ya, teman-teman. konfrontasi itu masih. Iya, lumayan sangat keras. Jadi dulu teman-teman saya itu kayaknya nggak mau tengkar, maunya carok gitu dulu zaman saya. Nah ini alhamdulillah kan sekarang semoga sudah mulai luntur. Saya mengajak adik-adik semua, kalau adik-adik yang punya kemauan untuk kuliah ke luar negeri, silahkan. Kalau mungkin nomor HP saya bisa berubah, tapi bisa ada sosial media saya, Instagram, silahkan DM saya. Cuma saya akan meladeni orang yang serius, Pak. Saya hanya meladeni orang yang serius. Contoh keseriusan itu bisa saya lihat, Pak. Contoh gini. Dari apa gitu? Dari pertanyaan sudah kelihatan serius apa enggak. Kalau ditanya, Kak, LPDP pembukaannya kapan? Kak, persyaratannya apa saja? Itu berarti nggak serius, Pak. Itu biasa gitu. Karena itu basic yang bisa dia cari sendiri di. Nggak usah ditanya kayak Nggak gitu. perlu dipertanyakan. Tapi kalau dia WA DM ke saya, Mas, saya sudah daftar LPDP. Saat ini saya menunggu keputusan. Mohon doanya. Kira-kira langkah apa saja yang perlu saya siapkan. Itu kan beda, Pak. Dia sudah submit, artinya dia sudah data-data berkas-berkas sudah masuk, artinya dia sudah punya kemauan untuk dia ini. Biasanya saya selalu gini. Setelah kamu tes TPA, karena tes TPA kan nggak bisa kita ini, Pak, kita bantu ya, karena semua akademik ini ya. Iya, terkomputerisasi semua kan. Tapi yang bisa saya bantu adalah saat wawancara. Karena kebetulan saya reviewer LPDP sejak 4 tahun yang lalu sudah, Pak. Jadi saya itu yang mewawancarai sekarang. Jadi LPDP dan BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk mereka yang statusnya guru dan dosen. Kalau yang apa bedanya LPDP sama LPDP di bawah Kementerian Keuangan, BPI di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, BPI itu biasanya ditujukan kepada Pak Sulaiman, terus ibu-ibu guru, teman-teman dosen. Jadi untuk orang yang sudah kerja gini ya? Iya, yang mereka notabene memang itu dulu namanya Budi, Pak, beasiswa untuk dosen Indonesia. Budi. Nah, kan ada nama dulu beasiswa Budi. Iya. Nah, ini sekarang menjadi BPI, melebur menjadi BPI. Apakah cuma hanya guru dan dosen? Enggak. Jadi semua. Itu bukan hanya dosen ya, guru juga bisa. Guru juga bisa, Pak. Guru juga bisa. Tinggal saya selalu ngomong, silahkan nanti pada waktu wawancara kita ngadakan simulasi. Jadi mensimulasikan apa yang akan mungkin ditanyakan, jawaban yang mungkin menurut kami secara sudut pandang reviewer, wah ini kurang pas. Nanti kita akan bantu untuk ngepaskannya di mana. Kadang karena apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan kan tidak sinkron, Pak. Betul. Gitu, sehingga itu saya akan bantu siapapun, apalagi yang dari teman-teman adik-adik dari SMA Negeri 1 Ketapang ya. Kemarin memang ada sempat kesini, Mas. Jadi ada 2 anak. Iya. Kalau enggak keliru, satunya alumni UIN Malang, satunya alumni mana ya? Yang katanya diterima LPDP, satunya di yang University ya, di Singapura katanya. Iya, di Singapura. Kemudian satunya di mana gitu lupa saya. Katanya sama-sama dapat LPDP. Iya. Mereka dua-duanya kemarin DM saya tahun lalu, Pak, kalau nggak. Betul, tahun lalu ya. Iya, tahun lalu DM saya. Jadi saya senang, Pak. Senang itu, apalagi dia ngomong, Mas Dodi, saya alumni SMA 1 Ketapang. Alumni SMA 1 Ketapang. Alhamdulillah dulu saya ikut seminarnya Mas Dodi. Saya pengen juga kuliah, alhamdulillah sekarang saya kesampaian. Nah, itu saya senang, Pak. Kenapa? Karena banyak sekarang anak-anak Ketapang yang ingin punya kemauan tinggi untuk sekolah. Di zaman saya, Pak, kadang mereka lebih suka untuk mencukupkan diri. Bukan betul. Apakah itu tidak baik-baik saja kalau semua mereka keluarganya punya bisnis yang cukup besar dan mereka menjadi salah satu keturunan yang harus memperjuangkan, saya rasa nggak jadi masalah. Saya yang bagi saya adalah, saya masih ingat kata Pak Nuh, mantan Prof Nuh ya. Prof Nuh, mantan Mendikbud di zaman itu. Pak Nuh itu ngomong ke saya langsung dulu. Saya kenal 2011 dengan beliau. Beliau ngomong bahwa orang miskin itu, Mas, kalau pengen kaya ya pendidikan. Pendidikan itu eskalator sosial. Jadi kalau orang yang tidak punya, semakin tinggi pendidikannya, minimal dia punya kesempatan lebih dari mereka untuk bisa merubah status sosial. Jadi memang pendidikan itu kunci kita untuk bisa menaikkan stratifikasi sosial. Kalau kata Pak Nuh itu eskalator gitu. Eskalator sosial. Jadi tangga. Kalau tangga mungkin masih manual, ini eskalator, Pak. Jadi tinggal secara otomatis naik gitu. Iya, pendidikannya secara otomatis. Karena
Ya itu Pak, saya kenal dengan banyak orang yang tidak mampu, mungkin lebih tidak mampu dari saya mungkin. Apalagi kan Mas Dodi pernah jadi utusan LPDP untuk seluruh Indonesia gitu kan ya. Iya, jadi ya sering kali Pak untuk dijadikan sampel oleh LPDP lah. Jadi seperti kemarin 1 dekade LPDP dari ribuan awardee itu kita dipilih 3. 1 dari yang punya background disabilitas, kemampuan. Dari mana yang disabilitas? Disabilitas dari Jogja. Terus 1 dari Papua. Satunya dari Jawa Timur dari saya. Itu kisah hidup saya dijadikan difilmkan lah. Iya, dikomentasikan gitu, dikomentarkan oleh LPDP. Kemendikbud juga pernah dijadikan buku ya, pernah juga. Artinya cerita-cerita yang seperti saya ini sebenarnya banyak Pak. Banyak dialami oleh sebagian besar anak-anak di Madura. Mereka pengen sekolah, tapi masih sampai detik ini mungkin di tahun 2025 orang tuanya tidak percaya bahwa sekolah itu bisa gratis. Betul. Padahal masuk SMA 1 Ketapang gratis. Iya. Kalau saya masih bayar dulu Pak. Tapi gratisnya karena beasiswa. Iya. Gitu. Jadi masih ada SPP dulu. Masih ya? SPP. Kalau sekarang gratis. Jadi di tahun 2025 itu masih mereka mempercayai bahwa sekolah itu, kuliah itu bayar. Betul. Padahal kuliah itu bukan hanya sekedar tidak bayar, tetapi dapat duit. Masih dapat living cost. Iya, dapat duit kan Pak, kayak KIP. Iya. Mohon maaf Pak, kalau kita dulu waktu saya ngajar jadi guru sukwan, setelah lulus jadi guru sukwan, itu saya dapat duit 150.000 per bulan Pak. Sedangkan beasiswa saya dulu bidik misi itu dapat 1 bulan 700.000 Pak. Sudah sekolah ya? Iya, sudah sekolahnya gratis, kuliahnya masih dapat duit. Duit. Nah itu cuma meyakinkan orang itu memang kita butuh usaha Pak. Makanya Kak, saya ingat dari salah satu kiai saya itu kan ngomong, memang kalau cuma jadi orang baik itu gampang kan. Cukup kamu diam, itu yang nampak kebaikannya. Tapi kalau kamu ingin berjuang untuk merubah sesuatu itu pasti rada sulit. Rada berjuang gitu. Jadi dan itu pasti sakit. Makanya saya mengajak teman-teman semua, adik-adik, alumni, terus ke teman-teman adik-adik di SMA Negeri 1 Ketapang yang ingin sekolah lanjut ke luar negeri. Jangan bilang tidak pernah punya duit. Yang penting Anda cukup punya informasi, sekarang sudah cukup Pak. Informasi itu ternyata lebih mahal daripada duit. Ya, informasi itu lebih mahal daripada duit. Ya. Jadi informasi itu lebih mahal sama sekali. Contoh sekarang lah. So mama, saya didatangkan di SMA 1 Ketapang dan saya ngomong seperti ini dan rekor gitu Pak ya. Terekam. Dan dia akan di setel dan di play oleh banyak orang. Dan saya ngomong kepada semua. Kalau Anda pengen daftar, silakan hubungi saya. Artinya kan akan banyak yang hubungi saya. Tanpa mereka yang mungkin sebelumnya kenal dengan saya. Betul. Artinya informasi itu mahal. Padahal mereka kalau untuk pengen ketemu saya, minimal kalau telepon saya mereka mungkin dulu butuh pulsa. Atau pengen ketemu saya mungkin harus ikut seminar dan lain-lain. Artinya kadang informasi itu jauh lebih berharga daripada uang. Gitu loh Pak. Jadi yang saya ingin ajak lagi adalah alumni SMA Negeri 1 Ketapang untuk bersama-sama untuk membangun SMA 1 Ketapang sesuai dengan kompetensi dan pekerjaan masing-masing. Karena itu yang penting Pak. Kita nggak tahu anak-anak SMA 1 Ketapang sekarang alumninya sudah jadi apa saja, kan kita juga belum ada data yang valid gitu Pak, data yang terintegrasi gitu. Nah kalau semua memang kita kalau grup kita ada Pak, grup WhatsApp SMA 1 Ketapang alumni tahun 2009 itu kita ada. Saya masih aktif juga di dalamnya. Jadi banyak yang sudah bekerja di bidang kesehatan, mereka yang ada di perawat, kepolisian, bidan, dokter gitu Pak. Polisi gitu kan. Jadi itu harus bisa bekerja sama, merangkul adik-adik ini untuk bisa melanjutkan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Kalau saya karena saya di akademik, dikit-dikit di politik kan gitu Pak. Ya apa yang bisa saya bantu saya akan bantu gitu. Itu komitmen saya dari dulu. Makanya kalau saya sudah ditelepon oleh SMA 1 Ketapang, ditelepon Pak Sulaiman, ditelepon Bu Nining, ditelepon siapapun, selama saya masih bisa insya Allah saya akan hadir karena itu komitmen saya Pak. Baik, itu yang paling penting juga artinya tidak melupakan terhadap ini ya.
Karena saya latar belakang sekolah lah terutama. Karena yang pelajaran penting oleh ibu saya adalah ingat kalau kamu pengen sukses ada ibu, ada guru. Sampai insya Allah sampai detik ini, tahun ini saya masih berkomunikasi baik dengan bahkan di guru SD saya di SDN Ketapang Daya 2 yang memang dulu jadi guru saya. Kalau sekarang kan mungkin saya tidak kenal gitu. Iya, sudah inilah. Mungkin sudah pensiun sebagian gitu juga. Sebagian sudah pensiun, sekarang masih ada yang pensiun, masih saya datangi ke rumahnya. Saya mencoba menjaga itu. Gitu. Jadi apa ya? Karena yang saya yakini, Pak ya, yang saya yakini di zaman saya guru itu bagi saya benar-benar luar biasa. Ini mungkin yang tidak bisa digantikan oleh AI ya. Iya, beda Pak. Bener, saya melihat ada salah satu guru saya, ya Allah lupa namanya. Beliau itu dulu kalau nggak keliru, saya masuk ke Ketapang, PP kalau kadang dari Sidoarjo ke sini Pak. Iya, Bu Aristin itu. Bukan hanya Bu Aristin, ada Bapak itu siapa? Pak Tri. Ya, Pak Tri. Itu dia kalau ngajar pagi itu malam harinya dia dari Sidoarjo apa dari mana di Suramoko. Ya. Artinya ilmu yang diberikan oleh guru di zaman dulu itu Pak, bagi saya itu mungkin lebih sakti daripada beberapa guru-guru yang muda-muda. Kenapa? Karena ada keberkahan yang dia berikan, keseriusan mereka yang dia inginkan. Contoh saja, saya sudah punya anak Pak. Anak saya sudah masuk SD, itu seringkali gurunya nelpon, Pak ini ibu ini minta tolong anaknya nakal dan lain-lain. Di zaman saya itu susah Pak guru itu. Biasanya kalau nakal malah diselesaikan oleh gurunya. Tidak sampai dilaporkan. Hal-hal yang kecil-kecil lah Pak ya. Ini sederhana. Tadi ini gitu, berantem gini-gini. Dulu itu kalau kita tidak masuk gitu kan ditanya. Diinterogasi betul kalau dulu Pak sama guru itu. Kamu kemarin kemana? Ini. Jadi kita merasa benar-benar dibimbing. Kita merasa benar-benar dianggap anak oleh guru gitu Pak. Apalagi waktu kita terkuras itu kan cukup banyak juga di sekolah Pak. Iya. Jadi kita masuk dari jam 7 pulang jam 2 atau pulang jam 1 siang. Artinya kan kita separuh hidup kita itu dulu dengan kalau dulu pulangnya jam 2 ya. Iya, dulu pulangnya saya jam 2. Jadi dan itu kenapa setiap saya pulang ke Ketapang saya mencoba tetap komunikasi dengan guru-guru saya. Dan entah kenapa ini mungkin sugesti saja. Saya merasa bahwa guru-guru di zaman saya dulu itu mereka lebih sakti Pak. Betul. Padahal mungkin kalau pengajaran nggak jauh. Kalau secara keilmuan bisa kalah gitu. Bisa kalah sebenarnya Pak. Dan guru-guru zaman dulu dengan yang sekarang Pak ya. Contoh teman-teman saya nih jadi guru sekarang karena dia sudah sekolah baik, informasi di mana-mana. Mungkin dia besok mau belajar sekarang masih nyoba AI, googling dan lain-lain untuk mencoba menyelesaikan semua. Kalau dulu kan mungkin sangat sederhana Pak. Betul. Apa yang mereka berikan, ngajari nulis, mungkin ngajari ini kan hal-hal yang sederhana. Tetapi yang saya maksudkan sakti itu kok bisa anak-anak itu bisa langsung paham beberapa hal dan banyak hal yang tidak mungkin ini keikhlasannya. Keikhlasan itu Pak yang saya menyampaikan ini. Sama kayak guru ngaji Pak. Guru ngaji di zaman saya Pak itu kalau nggak pinter-pinter itu dipecut Pak. Iya. Tapi kita meyakini bahwa pecutan kan itu tidak marah kan dulu ya. Tidak marah Pak. Kita nggak marah. Bahkan kita meyakini bahwa berkahnya pengajian kita itu dari situ. Gitu, berkahnya saya bisa sampai bisa ngaji itu kalau nggak dipecut kayaknya nggak bisa pintar gitu. Dulu kita sampai merasakan itu. Kalau sekarang kan rada kemenyek Pak anak-anak Pak. Iya. Dan cukup berbeda Pak. Di zaman saya itu kalau kita atlet itu keren Pak. Kalau sekarang kan cowok bisa joget keren, itu kan sudah berbeda. Ini persepsi. Itu. Jadi yang saya harapkan tetap marwah Ketapang dengan segala ketegasannya itu tetap ada. Apa kalau yang ingin Mas Dodi sarankan terutama untuk adik-adik yang sekarang masih menjadi siswa, menjadi murid di SMA 1 Ketapang ini? Jangan sesali hidup kalian itu nanti gitu. Ya, kalau tidak orang misalnya gini gitu. Iya. Karena hanya sekedar tidak mau mendengarkan yang lebih tua yang sudah mengalami. Contoh. Yang bisa saya kasih tahu satu. Jangan pernah sekalipun berani kurang ajar itu dengan dua. Bagi saya nih Pak ya. Satu orang tua, dua guru.
mau itu guru ngaji, mau dia sekolah. Jangan sampai pernah kurang ajar dengan dua ini ya. Dengan dua ini. Iya. Dengan kedua orang tua dan gurunya. Dan saya dapat pastikan jika dia kurang ajar kedua orang sampai apalagi sakit hati, murka dan lain-lain, saya khawatir dengan masa depan dia. Nah, kadang kalau kita kasih tahu ini kepada mereka yang rada saklek gitu kan, nggak mungkin. Tapi jangan sampai Anda menyesali itu 5 tahun, 10 tahun. Kadang cepat biasanya, Pak, penyesalan. Bukan ini ya, kadang bukan hanya kepintaran menjadi kunci sukses. Iya, enggak, Pak. Kalau orang pintar itu udah terlalu banyak, Pak. Dan menjadi pintar itu sekarang, Pak, bagi saya itu lebih gampang daripada zaman dulu saya jadi pintar. Kalau hanya menjadi pintar iya. Ya. Dulu kalau zaman saya pengen jadi pintar itu, Pak, itu harus beli buku. Bukunya mahal, ada effort yang masih luar biasa dulu, Pak. Dan tidak semua orang mudah bisa mendapatkan buku ini kan gitu. Sekarang itu jadi orang pintar itu mudah karena ada handphone. Tapi apa, Pak ya? Saya aja kadang gini, yang informasi yang saya dapatkan di handphone itu seringkali gampang hilang di otak saya daripada dulu zaman saya. Dulu saya ngambil buku. Dulu ada perpustakaan di SMA itu yang sebelah gedung barat itu. Iya. Itu dulu saya di sana. Itu kalau pas waktu istirahat, kalau memang gak ada kerjaan, saya ke perpustakaan untuk baca-baca. Dan itu tetap lebih kena ke otak. Ada effort untuk menjadi daripada yang dibaca hanya sekilas untuk gitu. Hanya untuk sekedar, kadang kan keren-kerenan, Pak. Iya. Guru menanyakan ini tahun berapa untuk ini? Langsung. Kerajaan Majapahit itu berdiri tahun berapa? Diklik aja di handphone mereka kan? Iya, langsung ketemu. Gitu kan? Tapi pas waktu pulang mungkin dia sudah lupa. Tapi kalau kita kan dulu effort benar. Kenapa? Karena kita harus baca bukunya. Kalaupun minjam kita harus membalikan dalam waktu. Jadi kita harus benar-benar mengingat dulu ada effort. Yang saya ingin sampaikan ke adik-adik SMA, satu, jangan pernah kurang ajar kepada guru. Jangan pernah melawan kepada guru yang mungkin bagi kalian guru itu tidak keren. Kadang kan anak-anak itu gini, Pak. Di zaman kita SMA itu hanya ingin tunduk kepada guru yang keren. Persepsi mereka. Iya. Kadang yang guru yang biasa-biasa. Guru yang biasa-biasa saja. Terlewati kadang-kadang. Kadang bukan hanya terlewati, kadang mau melangkahi, Pak. Gitu. Padahal hati-hati. Kadang kalau kata ini, saya dulu ini, Pak. Waktu setelah semester 2 itu saya diangkat anak oleh ponakannya Kiai Hasyim Muzadi, Pak. Oh, semester 2 di ini. Di UTM. Di UTM. Jadi saya lama dengan keluarga NU dulu, Pak. Jadi sama ponakannya Kiai Hasyim Muzadi, ketum PBNU dulu. Salah satu beliau tuh pernah ngomong itu ke saya. Ingat, Dot. Kadang guru yang diam itu lebih sakti daripada mereka yang terlalu banyak bicara. Gitu. Jadi kita nggak tahu doa mana yang guru itu yang cepat nyampe di langit gitu, Pak. Kadang orang yang diam, yang sangat sabar, yang mereka mungkin sudah dapat tekanan hidup di dalam keluarganya, iya kan, Pak ya? Iya. Dia pekerjaan jadi guru mungkin gaji tidak seberapa kan gitu, Pak. Terus dia mengajar sungguh-sungguh ke siswanya, terus siswanya kurang ajar gitu. Kadang mereka mohon maaf, apalagi dia sampai mencoba merontokkan mental dan harga dirinya, khawatir keluhannya didengar oleh langit gitu. Yang saya takutkan dari dulu itu, Pak Sulaiman. Jadi makanya hindari itu kepada anak-anak mau yang kuliah, mau yang sekolah, hindari itu. Yang kedua, kalian harus belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh di era yang sekarang ini adalah Anda masuk sekolah, dengerin baik-baik. Setelah dengerin baik-baik itu usahakan melakukan sesuatu yang benar-benar ada kaitannya dengan itu. Karena sekarang lebih mudah, Pak, ilmu itu. Nah, yang selanjutnya, saat kalian sudah selesai dari kelas, usahakan itu selesai dari kelas Anda sudah ada program hal yang lain yang akan kalian lakukan. Nah, orang yang tidak berorganisasi tidak akan punya program, Pak. Setelah selesai dari kelas itu, betul, pasti tidak punya program. Hanya sekedar sekolah kemudian pulang gitu ya. Tapi kalau mereka yang hidup di organisasi, mau dia OSIS kayak, mau dia MPK kayak, mau dia ikut kegiatan ekstrakurikuler basket,
Saat dia sudah keluar dari kelas, mereka pasti punya program kerja. Pikirannya masih sudah ini ya. Saya setelah ini apa mau nanti gitu. Iya, setelah ini saya mau pulang, nanti akan ada rapat lah, ada banyak dia. Nah, ini usahakan di usia-usia kalian tuh produktif. Di Cina, Pak, saya 4 tahun yang lalu, 3 tahun 4 tahun yang lalu saya ke Cina. Cukup lama di sana. Anak kecil itu, Pak, saya jarang sekali melihat mereka pakai handphone. Di Cina ini ya. Cina. Bahkan saya kemarin dengar berita di SS ya di Surabaya itu, Suara Surabaya itu di mobil. Katanya di Amerika ini sekarang ini nanti kalau Mas jadi di Amerika di beberapa provinsi ini sudah melarang di negara bagian ya kalau di Amerika ya. Beberapa negara bagian Amerika itu sudah melarang anak ke sekolah bawa handphone gitu. Memang, Pak. Jadi memang di beberapa negara-negara maju sekarang riset, apalagi kapan hari saya ini, Pak, saya punya teman dia atlet pingpong, dia sering ke Cina juga. Jadi mereka itu melarang sekali atletnya memakai handphone, Pak. Gitu. Kenapa? Karena handphone itu ternyata menurut penelitian mereka itu mengurangi fokus terhadap latihan mereka, gitu. Yang seharusnya mereka main gitu, Pak. Betul. Jadi karena handphone itu merusak, artinya sebisa mungkin coba batasi dengan gadget. Usahakan gadget itu digunakan sebagai pengganti buku dan internet saja. Jangan lebihi dari hal-hal yang seperti itu. Karena itu benar-benar mempengaruhi, Pak. Nah, cara untuk bisa keluar dari gadget di zaman sekarang, ikutlah organisasi. Karena setidaknya pasti akan berkurang gitu, Pak. Minimal ketika kemudian berdiskusi bersama dengan teman-temannya gitu ya. Di organisasinya tidak lagi ini ya. Betul. Saat dia seperti saya dulu ekstrakurikuler basket. Dulu saya waktu karena pengen pemain jadi basket yang bagus gitu, Pak. Dari Ketapang ke sini, dari rumah saya ke sini itu dulu nggak naik sepeda motor, saya lari. Kan nggak mungkin saya pakai handphone sambil lari kan. Artinya itu cara kita untuk mengurangi kita dengan handphone yang sangat adiktif gitu, Pak. Iya. Jadi itu hal-hal yang perlu kalian cermati. Jadi satu, sekolah itu jangan sampai kurang ajar dengan guru. Yang kedua, kalian juga harus sekolah yang baik, organisasi iya. Karena bagi saya itu organisasi dan akademik itu kalau nasi, Pak. Nasi itu akademiknya, lauk pauknya organisasinya. Ya tidak cukup kalau makan hanya makan nasinya saja gitu ya. Jadi harus ada ikannya. Nah, itu organisasinya, Pak. Karena berbeda, Pak, saat kita sekolah dengan saya ikut dulu basket gitu, Pak. Saya bugar terus tidak sakit-sakitan, sehat gitu. Itu kan ke daya serap ilmu itu kan lebih bagus dari mereka yang suka sakit-sakitan dan lain-lain. Artinya dan terakhir yang tidak bisa digantikan oleh AI, silaturahmi itu penting. Silaturahmi. Jadi silaturahmi ini yang akan membuat Anda memperpanjang rezeki dan memperpanjang karir kalian. Jadi saya bahkan sering kali, Pak, daftar pekerjaan itu bukan daftar ya. Ini kalau Mas Dodi ini kan sebenarnya sudah ini ya. Artinya level pejabat gitu, misalnya pejabat kan sudah di eselon 1. Iya. Sudah mengenal bagaimana dunia pejabat. Ternyata silaturahim itu juga sangat penting. Sangat penting, Pak. Banyak pejabat itu jalur wasilah, Pak. Itu barokahnya silaturahim. Iya, bagusnya silaturahim. Jadi karena dikiranya sama, wah ini kayaknya satu organisasi. Jadi kadang-kadang memang ideologi itu kadang-kadang penting. Ini satu ideologi, ini satu organisasi. Jadi silaturahmi itu penting. Jadi kayak saya ada di SMA 1 Ketapang adalah menjaga silaturahmi dengan Pak Sulaiman, dengan harapan penting seumpama nanti saya ada hal-hal mungkin yang saya butuhkan di Amerika Serikat yang kebetulan faknya dari guru-guru SMA, mungkin guru SMA bisa membantu saya. Sebaliknya demikian, ada hal-hal yang mungkin bisa nanti saya bantu untuk SMA 1 Ketapang, saya mungkin bisa saya bantu. Artinya ini kan bisa memperpanjang rezeki bersama gitu. Baik,
Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran Mas Dodi ke SMA 1 Ketapang. Apalagi sebentar lagi nih, tanggal berapa berangkat ke Amerika? Insya Allah, cuma bulan depan saya ke Hong Kong dulu, baru setelah dari Hong Kong saya ke Amerika. Setelah Hong Kong ke Amerika. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya Mas Dodi. Mudah-mudahan kisah inspiratif yang disampaikan oleh Mas Dodi ini betul-betul akan menyentuh terhadap anak-anak, terutama yang masih menjadi siswa, menjadi murid di SMA 1 Ketapang, dan juga alumni-alumni SMA 1 Ketapang ke depan. Mudah-mudahan, mohon doanya juga, dukungannya, mudah-mudahan SMA 1 Ketapang ini ke depan semakin maju, semakin sukses, sehat semua. Terima kasih. Terima kasih undangannya Pak Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.